kedua ini kita akan menjelaskan lagi tentang tokoh Bratasena alias Bima yang kalau kita jelaskan kayaknya nggak cukup cuman satu episode, okay? Karena Raden Bratasena alias Bima ini adalah salah satu tokoh kesayangan saya, okay? Karena tokoh ini salah satu tokoh intern atau tokoh yang viral di dunia pewayangan Jawa, karena dia itu disimbolkan dengan tokoh yang sangat luar biasa dengan kekuatannya yang sangat kuat. Okay. Mungkin teman-teman yang baru lihat mungkin belum tahu, jadi kamu pengen tahu tentang busana Raden Bima dan apakah fungsi dan artinya, monggo bisa dilihat, cek bisa. Apakah kalian tahu bahwa Raden Bratasena ini bisa menyelam dan bisa menghirup udara di samudra tanpa pakai oksigen? Oke. Bratasena ini di dalam busananya dia diberi pusaka yang namanya adalah anting-anting panunggul mani ing warih. Nah, anting-anting ini diberi oleh dua dewa, yaitu Dewa Indra dan Dewa Bayu. Tersebutlah di dalam lakon Dewa Ruci, Bratasena ini ketika itu ditipu oleh gurunya sendiri yang namanya adalah Durna, yang ketika itu sang Bratasena itu akan dibunuh secara tidak langsung. Dia itu disuruh untuk menaiki gunung Candramuka di Wono Tegbasara. Itu dia disuruh untuk mencari kayu yang namanya kayu gong susuing angin. Padahal kayu tersebut niku hoax alias tidak ada. Itu hanya apus-apus ataupun tipuan dari gurunya si Bima ini. Tega ya. Aku yang nggak pati paham karo Durna. Kok tega karo muridé dhewe. Nah, tersebutlah dia ketika berada di hutan tersebut mencari kesana kemari tentang kayu gong susuing angin tadi. Ya mesti reneng lah, ya mesti nggak ada namanya dia ditipu kok. Akhirnya dia itu bertemu dengan raksasa kembar yang namanya adalah raksasa Rukmuka dan Rukmokolo. Nah, ketika itu raksasa tersebut lagi lapar-laparnya karena di dalam hutan itu sudah tidak ada hewan-hewan gitu. Makanya ketika itu berkelahilah satria ini dengan raksasa tersebut. Tapi karena kekuatan si Bratasena alias Bima ini, akhirnya raksasa pun kalah dan akhirnya berubahlah menjadi sesosok dewa, yaitu Dewa Indra dan juga Dewa Bayu. Kenapa kok dewa kok jadi raksasa? Itu ya karena dewa itu terkena kutukan. Nah, makanya dewa tersebut memberikan yaitu anting-anting panunggul mani ing warih yang fungsinya untuk menyelam di bawah samudra tanpa bingung. Artinya bisa bernafas di dalam samudra. Yaitu Bratasena itu bisa bernafas di dalam lautan. Nah, yang pusaka ini tadi dipakai untuk Bratasena untuk menemui Sang Hyang Dewa Ruci. Apakah kalian tahu Werkudara itu walaupun dia itu tegas, tapi ternyata dia itu pintar loh. Nah, sifat tersebut tersimbolisasi dalam busananya si
Bratasena alias Bima itu yang ada di bagian dahinya. Nah, ini loh guys. Nah, ini nggih. Ini namanya adalah pupuk Mas Srineka Jaroting Asem. Kamu tahu artinya? Enggak? Oke, tak bilangin, nggih. Bahwa pupuk ini, pupuk Rineka Jaroting Asem itu artinya adalah salah satu penanda di atas dahinya, yang artinya adalah seperti jaroting asem, nggih. Jaroting asem itu artinya adalah akar pohon asem, nggih. Yang mana pohon asem itu punya akar yang sangat lebat dan sangat rumit, nggih. Itu adalah simbolisasi tentang sifat Bratasena. Walaupun dia itu tegas, tapi dia itu punya pemikiran yang sangat luas, nggih. Seperti di dalam lakon Bale Sigolo-golo, ketika Bratasena itu dibakar di tengah Bale Sigolo-golo dengan kobaran api yang sangat mengerikan. Bratasena mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa dengan menolong adik-adik dan kakak dan juga ibunya yaitu Dewi Kunti untuk dirangkul dan mengibaskan api-api yang ada di sekitarnya. Kalau dia itu tidak punya pemikiran luas, pastinya dia akan matilah di dalam bali yang sangat panas itu. Dan akhirnya ditolong oleh Jelarang Putih yang itu adalah manifestasinya si Sang Hyang Antaboga, dan akhirnya dia ditolong melewati gua, yang akhirnya tembus di Sabto Pertolo kahyangannya si Sang Hyang Antaboga. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan, filosofinya jangan meremehkan orang-orang yang tegas tapi juga dia pasti bijaksana karena punya pemikiran yang sangat luas. Gitu. Jangan meniru Raden Bratasena kalau kamu nggak pengen jadi orang yang sangat baik. Nah, ini sangat tersimbolkan dengan busana yang dipakai oleh sang Raden Werkudara atau Bima. Ini saya spilkan, yaitu adalah salah satu busana dari Raden Werkudara. Nah, ini tersimbolkan di dalam busana yang dipakai oleh Werkudara, yaitu namanya adalah Kampuh Poleng Bang Bintulu. Kampuh itu artinya adalah batik, poleng itu motif yang gambarnya kotak-kotak ini, gambarnya kotak-kotak ini namanya adalah motif poleng Bang Bintulu Aji. Nah, yang kampuh alias batik ini itu mempunyai warna ada 4, merah, hitam, kuning, dan putih. Nah, keseluruhan ini adalah sifat-sifat yang ada di manusia, yaitu adalah sifat merah itu sifat amarah, sifat nafsu, warna kuning dengan sifat keduniawian, warna hitam dengan sifat rakus, dan warna putih dengan sifat kebaikan. Nah, Bratasena ini sudah menguasai dari sifat 4 tadi dan disimpulkan di dalam batiknya, yaitu batik Kampuh Poleng Bang Bintulu Aji. Jadi dia itu ditokohkan dengan tokoh yang sangat luar biasa yang sudah menguasai dari 4 nafsu patang perkara tadi, dia regem dan dia atur sedemikian rupa untuk menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, dari kesimpulan tadi, dari busana-busana yang dipakai oleh Raden Werkudara, itu bisa disimpulkan bahwa Raden Werkudara ini adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang mempunyai
kekuatan budi pekerti yang luhur dan juga filosofi yang sangat indah sekali. Makanya kita sebagai orang Jawa, kalau kita tidak mengerti dan juga tidak memahami tentang filosofi ini, pastinya kita akan menyesal. Jadi tetap cintai budaya Jawa dan khususnya tetap tonton, share, dan juga follow akun YouTube kami di Jawism. Kita akan berjumpa lagi di next time. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.